Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Guntur Sadewa dari Prodi Keperawatan S1 dengan NPM 232201099. Saya akan menjelaskan struktur sel beserta fungsinya. Baik, untuk yang pertama, vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organ dalam sel dan ke membran sel. Untuk yang kedua, yaitu lisosom. Lisosom adalah kantung kecil bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel. Untuk yang ketiga, yaitu vesikel Golgi. Vesikel Golgi memiliki fungsi yaitu membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut, berisi enzim dan bahan-bahan lain. Keempat, retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi yaitu untuk membuat dan menghasilkan protein, sehingga dapat digunakan oleh sel. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya ribosom. Untuk yang kelima, retikulum endoplasma halus, yang berfungsi untuk membentuk lemak dan steroid. Keenam, membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi sel dari lingkungan luarnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga lingkungan di dalam sel tetap terkontrol. 7. Mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi dan merupakan tempat terjadinya respirasi sel. 8. Aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi sebagai penyimpan protein sementara, serta zat penting lainnya yang berasal dari retikulum endoplasma. 9. Nukleolus. Nukleolus berfungsi sebagai pengumpulan dan transkripsi RNA, khususnya asam nukleat, ribosom atau rRNA. Selain itu, juga bertanggung jawab untuk sintesis ribosom yang penting untuk melakukan aktivitas di seluruh sel. 10. Nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel. 11. Sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Sentriol terlibat dalam pembelahan sel serta pembentukan silia dan flagella. 12. Mikrotubulus. Mikrotubulus berperan penting dalam pergerakan sel, terutama dalam mengarahkan pergerakan sel dengan polimerisasi dan depolimerisasi, serta sebagai pembentuk dasar alat gerak silia dan flagella. Peran mikrotubulus terhadap pergerakan ini adalah dalam menentukan polarisasi sel. 13. Sitoplasma. Sitoplasma pada sel hewan berbentuk seperti gel yang terbuat dari air. Memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Yang terakhir, yaitu 14, adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berukuran sangat kecil dan padat yang berada dalam sebuah sel. Berfungsi sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.